Buntut Pesantren. Disinilah cita-cita itu mulai ditanam dengan segenap pengabdian. Asa itu tumbuh, disirami ketekunan, dan dipupuk ketulusan. Cakrawala wawasan kian terbuka, dan ragam keterampilan terasah. Adalah Bah Muqayyim, sosok yang rela meninggalkan istana demi menebarkan nilai-nilai agama, menyebarkan pengetahuan semesta, dan menumbuh kembangkan spirit perjuangan terhadap segala penindasan kepada bangsa. Di buntut inilah Bah Muqayyim menancapkan tonggak perjuangan itu. Perjuangan politik dalam membela rakyat, perjuangan intelektual dalam menumbuhkan pengetahuan kepada segenap masyarakat. Buntut pesantren menjadi titik nol dalam memperjuangkannya. Disuntikkannya semangat perlawanan terhadap penjajahan. Dididiknya mereka dengan sepenuh khidmat. Ditirakatinya tanah itu, anak cucunya itu, santri-santrinya itu dengan setulus taat. Kaplak, spirit perjuangan tak pernah padam. Semangat perlawanan terhadap penjajah dan pelayanan terhadap rakyat terus berkobar. Adalah Mbah Muta'ad, sosok pemegang tongkat estafet perjuangan itu. Ia menjadi bagian penting dalam pertarungan maha dahsyat di tanah Jawa, Perang Jawa 1825-1830. Mbah Muta'ad merupakan salah satu ulama yang tercatat sebagai bagian dari pasukan Pangeran Diponegoro. Sawah kecik yang tertanam dan tumbuh menjulang di samping Masjid Agung Buntut Pesantren adalah penanda keterlibatannya dalam peperangan itu. Kiai Haji Abdul Jamil melanjutkan perjuangan itu dengan pengajian yang semakin intensif. Penulisan dan penerjemahan sejumlah kitab dilakukan, penulisan mushaf Al-Quran juga diupayakan. Karenanya, tak kurang dari 40 manuskrip tersimpan di pondok Buntut Pesantren ini. Hal tersebut menunjukkan wawasan santri dan menjadi bukti penerapan kurikulum pesantren di masanya. Di 2 dekade pertama abad 20, Buntut Pesantren tampil sebagai salah satu pesantren pelopor dalam menerima sistem madrasah. Berdiri tahun 1928, Madrasah Abnaul Waton yang berubah menjadi Madrasah Watoniyah menerapkan sistem pengajian dan pembelajaran berjenjang. Para santri juga dibekali dengan pengetahuan umum dari matematika, ilmu alam hingga ilmu bumi. Adalah Kiai Haji Abbas Abdul Jamil, sosok ulama pembaharu itu. Bukan saja di ranah pendidikan, Buntut Pesantren juga terus menunjukkan perlawanannya terhadap kolonialisme. Puncaknya, Kiai Abbas didapuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi panglima tempur dalam perang maha dahsyat guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan 3 bulan sebelumnya. Dari Buntut, Kiai Abbas di usianya yang sudah senja, lebih dari 60 tahun itu berangkat bersama pasukannya menyerbu Surabaya dalam perang yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berkah perjuangannya itu, Indonesia tetap bertahan dan berdiri sebagai negeri yang merdeka. Selepas itu, pondok Buntut Pesantren kembali fokus dalam pengembangan dunia pendidikan. Para kiai, pengajar, dan santri kembali ke pondok dan tanpa meneruskan karirnya di ranah militer. Di masa kepemimpinan Kiai Haji Mustahdi Abbas, Buntut Pesantren mendirikan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri yang kini menjadi Madrasah Aliyah Negeri 3 Kabupaten Cirebon. Berdiri pula pendidikan guru agama. Masuk era Orde Baru saat Nahdlatul Ulama didiskriminasi dan dikebiri, pondok Buntut Pesantren justru dengan percaya diri mendirikan madrasah dengan label Nahdlatul Ulama. Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra dan Putri, Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Putra 1, Putra 2, dan Putri. Keberanian ini diputuskan
oleh sosok kiai yang menjadi Rois Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat di masanya, yaitu Kiai Haji Mustamid Abbas. Pada medio 1990-an, Pondok Buntut Pesantren terus mengembangkan pendidikannya. Pendidikan tinggi khususnya berdiri Akademi Keperawatan. Adalah Kiai Haji Abdullah Abbas, sosok penting yang melakarinya. Beliau juga disebut-sebut sebagai paku tanah Jawa bersama dua Kiai Abdullah lainnya, yaitu Kiai Haji Abdullah Salam Kajen Pati Jawa Tengah dan Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan Tuban Jawa Timur. Karenanya beliau bertiga menjadi rujukan utama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Buntut Pesantren terus mengepakkan sayapnya dalam dunia pendidikan di bawah kepemimpinan Kiai Haji Nahdlatul Royandi Abbas. Buntut Pesantren membuka sekolah vokasi. Sekolah menengah kejuruan mekanika kini menjelma menjadi Center of Excellence atau SMK Pusat Keunggulan. Berdiri pula perguruan tinggi di bidang pendidikan, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntut Pesantren dengan fokus studi pada bidang manajemen dan konseling. Kepemimpinan Buntut Pesantren dilanjutkan Kiai Haji Abdul Hamid Anas dan kini oleh Kiai Haji Adib Rofiuddin Aizza. Pengembangan sarana prasarana terus diwujudkan, peningkatan kualitas senantiasa diupayakan, bahkan kampus pendidikan tinggi tengah diikhtiari untuk menjadi Universitas Islam Buntut Pesantren. Kelembagaan penunjang juga dikembangkan guna mewadahi segala minat, bakat, dan potensi para santri dan masyarakat. Dengan tenaga pendidik yang menamatkan studinya di pesantren serta perguruan tinggi dalam dan luar negeri dengan berbagai bidang pengetahuan, mulai keagamaan, ilmu sosial, hingga kesehatan, sains, dan teknologi. Buntut Pesantren terus mengembangkan pendidikannya. Buntut Pesantren bukan sekedar milik kiai. Buntut Pesantren tidak hanya milik santri. Buntut Pesantren hadir untuk segenap warga masyarakat NKRI. Dari sinilah, dari buntut inilah kita semua merajut asa, menggapai cita untuk negeri dan bangsa.